قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini ada berita yang pastinya akan membuat kita merasa nyesek, merasa miris. Karena di tengah marak dan banyaknya aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan Islam, semisal kelompok Aulia yang dipimpin sama Mbah Benu, yang kemarin viral, mengaku menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal itu langsung dengan menelpon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Mbah Benu dan kelompoknya memulai puasa Ramadan di tanggal 26 Sya'ban. Kemudian memulai hari raya Idul Fitri itu di tanggal 26 Ramadan. Jadi kelompoknya Mbah Benu ini menyelisihi keputusan pemerintah di dalam menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Ya. Menurut perhitungan pemerintah, itu masih 26 Sya'ban. Mereka sudah berpuasa Ramadan. Kemudian menurut perhitungan pemerintah, masih di 26 Ramadan. Tapi mereka sudah 1 Syawal. Ya. Ini kan kelompok yang jelas-jelas sesat kaum muslimin. Kemudian yang sedang viral saat ini kaum muslimin, ada kelompoknya atau grupnya Wamakoli. Ya, grupnya Gufron. Jadi grupnya Gufron ini kan banyak juga kiainya kaum muslimin, ya. Kemudian ada lagi kelompok yang meyakini ada goa yang bisa tembus ke Mekah. Dan kemudian masih banyak lagi lah kaum muslimin, kelompok-kelompok sesat yang seharusnya mendapatkan sikap yang tegas dari pemerintah terkait, ya, khususnya dari pemerintah. Tapi ternyata mereka masih bebas dengan kesesatan yang mereka lakukan kaum muslimin. Bahkan masyarakat pun terkesan cuek. Ya, terkesan cuek. Tapi malah ada sebuah berita yang membuat kita nyesek, yang membuat kita miris, ya. Ada sebuah lembaga pendidikan Al-Qur'an, yaitu Rumah Tahfidz, di mana di sana itu mengajarkan hafalan Al-Qur'an untuk anak-anak, justru malah dilabrak oleh warga. Dan alasannya pun tidak jelas kaum muslimin, ya. Dan kemudian yang sangat disayangkan, yang melabrak itu juga emak-emak pakai jilbab, yang artinya mereka juga muslim kaum muslimin, ya. Kan miris kita melihat yang seperti ini kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Inilah rekaman saat warga menyampaikan protes kepada pengelola Rumah Tahfidz Al-Latif yang berlokasi di Kompleks Perumahan Balikpapan Regensi, Klaster Costa Rica RT 60 Balikpapan Selatan. Nah kaum muslimin, Rumah Tahfidz Al-Latif yang berada di Kompleks Perumahan Balikpapan Regensi, Klaster Costa Rica RT 60 Balikpapan Selatan dilabrak oleh orang-orang yang kalau penampilannya kita lihat juga seperti orang Islam kaum muslimin. Khususnya emak-emaknya itu kita lihat, ya, yang nunjuk-nunjuk itu pakai jilbab kaum muslimin, ya, yang menunjukkan mereka juga orang Islam, ya. Tapi nggak tahu kenapa mereka melabrak Rumah Tahfidz ini kaum muslimin, ya. Entah alasannya apa. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Warga tidak suka jika perguruan tersebut beraktivitas di lingkungan tempat mereka tinggal. Panur pergi. Panur pergi. Panur pergi aja. Kuasa hukum Rumah Tahfidz, Roni Sekedang, menyatakan heran dengan sikap warga. Pasalnya kegiatan yang dilakukannya bersifat terbuka dan tidak melanggar norma-norma kesusilaan. Nah kaum muslimin, kalau kita lihat alasan dari orang yang menggeruduk atau melabrak Rumah Tahfidz tersebut kaum muslimin, alasannya yang nggak masuk akal kaum muslimin. Hanya alasan tidak suka Rumah Tahfidz tersebut, ya, beraktivitas di lingkungan perumahan tersebut kaum muslimin, ya. Padahal Rumah Tahfidz tersebut juga melakukan aktivitasnya terbuka kaum muslimin, tidak terselubung, tidak tertutup, ya, tidak eksklusif. Kalau terselubung, tertutup, ya, mungkin warga curiga,
ya. Jangan-jangan itu kedoknya saja rumah tahfiz. Tapi kalau sudah aktivitasnya terbuka kaum muslimin, masyarakat bebas untuk mengakses, ya, untuk mengakses segala sesuatu yang ada di sana. Artinya bisa mengamati kegiatan di sana. Apa alasannya coba kaum muslimin? Kok bisa ditolak? Ya. Kok bisa tidak disukai aktivitas rumah tahfiz itu ada di sana kaum muslimin? Padahal yang tidak suka ini muslim juga, ya, muslim juga. Ya, coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Sebaliknya, lembaga ini memberi pendidikan agama kepada generasi penerus bangsa. Duit dan keluarga masuk penjara juga. Bu, lebih bagus dilaporkan ke pengadilan, Bu. Kalau memang ada bukti, lebih bagus pengadilan aja. Ingat, ini klaster. Iya, iya. Ini klaster bukan tempat umum. Nah kaum muslimin, jadi alasan penolakan atau alasan dilabraknya rumah tahfiz tersebut itu karena rumah tahfiz tersebut berada di perumahan klaster. Dan sebenarnya kaum muslimin, kalaupun berada di perumahan klaster, memang kenapa kaum muslimin? Ya, kan mereka belajar menghafal Al-Quran. Dan biasanya kalau rumah tahfiz itu kan juga nggak berisi kaum muslimin. Mereka tenang menghafal Al-Quran. Ya. Karena kalau rumah tahfiz itu biasanya isinya bukan anak-anak kecil yang susah diatur. Ya, biasanya rumah tahfiz itu isinya anak-anak yang sudah besar, yang mereka sudah bisa diatur, mudah diatur. Ya, mereka anak-anak yang sudah lancar baca Al-Quran. Mereka tinggal menghafal. Mereka tinggal menghafal, menambah hafalan dan sebagainya. Ya, beda sama anak-anak TPA. Ya, kalau itu TPA mungkin iya mengganggu karena isinya anak-anak. Ya, anak-anak yang mereka baru belajar baca tulis Al-Quran. Mereka anak-anak yang susah diatur, masih susah diatur, berisik dan sebagainya. Mungkin kalau TPA, iya anak-anaknya mengganggu. Tapi ini rumah tahfiz kaum muslimin. Ya, biasanya kalau rumah tahfiz itu biasanya tenang, karena isinya anak-anak yang sudah besar lah. Ya, jadi sangat disayangkan kalau sampai dilabrak seperti itu kaum muslimin. Ya, tapi entah alasan di balik itu semua, itu entah ada apa kaum muslimin. Mungkin hanya alasan saja itu berada di perumahan klaster yang bukan tempat umum, ya. Tapi coba kita simak bagaimana klarifikasi dari pihak rumah tahfiz tersebut kaum muslimin ya. Kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Saat ini berdiri dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah dalam rangka pendidikan tahfiz Quran bagi anak-anak untuk menghafal Quran. Kemudian di sini juga ada rumah untuk TK Quran, majelis taklim, kemudian juga ada taman pendidikan Al-Quran. Nah, kenapa kami menyampaikan pemberitaan ini? Bahwa sejak yayasan ini berdiri, yayasan ini kemudian banyak sekali mendapatkan gangguan, kemudian intimidasi dari beberapa oknum pengurus RT dan beberapa warga yang ditokohkan di wilayah lingkungan ini. Oh, ternyata memang di sana itu bukan hanya rumah tahfiz kaum muslimin ya. Ada majelis taklim, ada sekolah TK-nya, ada TPA-nya juga ya. Tapi mendirikan yayasan, kemudian mendirikan lembaga pendidikan yang seperti itu, terlebih di perumahan klaster, itu kan harus ada izin dulu kaum muslimin ya, termasuk izin lingkungan sekitar. Ya. Dan kalau melihat mereka sudah mengantongi perizinan, ya, kan mereka sudah mengantongi perizinan itu kaum muslimin. Artinya kan sudah melalui proses perizinan dari lingkungan sampai ke tingkat atas kaum muslimin. Ya. Tapi kenapa kok masih dilabrak ya? Dan yang disayangkan kaum muslimin, yang melabrak itu juga orang-orang Islam. Ya. Sangat disayangkan itu kaum muslimin. Dan kalaupun benar kegiatan rumah tahfiz tersebut mengganggu kenyamanan, ya mungkin berisik, mengganggu warga yang butuh istirahat tenang di rumah, ya, seharusnya bisa diselesaikan dengan baik lah ya, bukan dengan cara dilabrak seperti itu kaum muslimin. Ya, apalagi sama-sama Islam. Ya. Terlebih tidak ada indikasi itu aliran yang sesat. Ya.
Kalau aliran sesat ya mungkinlah dilabrak, digeruduk ya. Kalau mungkin kegiatannya seperti kegiatannya Mamah Gufron, Mbah Benu, ya, seperti kegiatan Banser yang jaga biksu di dalam masjid, itu dilabrak nggak apa-apa kaum muslimin, ya nggak apa-apa. Coba Gufron katanya bisa manggil malaikat, manggil para nabi, manggil para wali, manggil jin, manggil semut, ya itu kan jelas-jelas sesat kaum muslimin, ya. Kemudian Banser yang jaga biksu di dalam masjid. Masjid yang seharusnya jadi tempat untuk beribadah, mentauhidkan Allah, malah dipakai untuk biksu. Biksunya berdoa di dalam masjid. Dan doanya biksu kan bukan untuk Allah kaum muslimin. Ya, jelas-jelas perbuatan syirik. Jadi berbuat syirik di tempat yang seharusnya dijadikan tempat untuk mentauhidkan Allah, itu kan sesat. Ya. Yang seperti itu yang harusnya dilabrak, ya. Karena itu bukan cuma meresahkan orang sekomplek perumahan, tapi meresahkan umat Islam di mana saja kaum muslimin, ya. Yang seperti itu saja dibiarkan kok, ya. Ini kok rumah tahfiz malah sampai dilabrak begitu. Ya Allah, ya kita berdoalah kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan ada solusi terbaik bagi saudara-saudara kita yang ada di sana, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kegiatan rumah tahfiz tersebut dalam rangka mencetak generasi penghafal Al-Quran dan mencetak generasi Islam yang baik, yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.